Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtinan Kotrunada Mufida. Di sini saya akan membahas tentang fungsi trigonometri mata kuliah kalkulus diferensial. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, di mana fungsi trigonometri berasal dari perbandingan sisi-sisi yang ada di segitiga siku-siku, di mana sin theta sama dengan depan banding miring atau demi, cos theta sama dengan samping banding miring atau sami, dan tan theta sama dengan depan banding samping atau desa. Nah, trigonometri menggunakan segitiga siku-siku ini bukanlah konsep yang salah, tetapi jika kita memahami lebih jauh terkait trigonometri, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya fungsi trigonometri adalah dari lingkaran. Secara lebih umum, kita mendefinisikan fungsi trigonometri berdasarkan lingkaran satuan. Lingkaran satuan yang kita nyatakan C adalah lingkaran dengan jari-jari 1 dan pusat di titik asal. Dia mempunyai persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Misalnya A adalah titik 1,0 dan T bilangan positif. Maka terdapat satu titik tunggal P, X, Y pada lingkaran C sedemikian rupa sehingga panjang busur AP yang diukur menurut arah berlawanan dengan putaran jarum jam dari A adalah T. Jika T kurang dari 0, kita telusuri lingkaran dalam arah putaran jarum jam. Akan terdapat satu titik tunggal P, X, Y pada lingkaran C. Sedemikian rupa sehingga panjang busur yang diukur dalam arah putaran jarum jam dari A adalah 1. Jadi, untuk setiap bilangan real R, kita dapat memadankan titik unik P, X, Y pada lingkaran satuan. Definisi fungsi sinus dan kosinus, misalkan bilangan real yang menentukan titik P, X, Y seperti ditunjukkan di atas, maka sin T sama dengan Y dan cos T sama dengan X. Sifat-sifat dasar sinus dan kosinus. Yang pertama, sin T plus 2pi sama dengan sin T, cos T plus 2pi sama dengan cos T. Yang kedua, sin min T sama dengan min sin T, cos min T sama dengan cos T. Yang ketiga, sin pi per 2 min T sama dengan cos T, dan cos pi per 2 min T sama dengan sin T. Dan yang terakhir, sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. Grafik sinus dan kosinus. Jika T sama dengan pi per 4, maka T menentukan titik setengah jalan berlawanan putaran jarum jam mengelilingi lingkaran satuan di antara titik 1,0 dan 0,1. Berdasarkan simetri, X dan Y akan berada pada garis Y sama dengan X, sehingga Y sama dengan sin T dan X sama dengan cos T akan sama. Jadi, dua kaki segitiga siku-siku OBP adalah sama, dan sisi miring atau hipotenusa adalah 1. Teorema Pitagoras dapat diterapkan untuk memberikan 1 sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat, di mana X sendiri kita tahu merupakan cos T, jadi cos kuadrat T di mana T-nya adalah pi per 4 ditambah cos kuadrat pi per 4 sama dengan 1. Dari ini kita simpulkan bahwa cos pi per 4 sama dengan 1 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Secara serupa, sin pi per 4 sama dengan akar 2 per 2. Kita dapat menentukan sin T dan cos T untuk sejumlah nilai lain. Beberapa di antaranya diperlihatkan dalam tabel berikut. Dengan menggunakan hasil ini, bersama dengan sejumlah hasil dari kalkulator, kita peroleh grafik yang diperlihatkan dalam gambar 6. 4 hal yang dapat diperhatikan dari grafik tersebut adalah 1. Sin T dan cos T keduanya berkisar dari min 1 sampai 1. 2. Kedua grafik berulang pada interval yang berdampingan di sepanjang 2pi. 3. Grafik Y sama dengan sin T simetri terhadap titik asal dan Y sama dengan cos T simetri terhadap sumbu Y. Jadi, fungsi sinus adalah ganjil dan fungsi kosinus adalah genap. 4. Grafik Y sama dengan sin T sama seperti Y sama dengan cos T, tetapi digeser pi per 2 satuan ke kanan. Contoh, sketsakan grafik Y sama dengan sin 2 pi T.
Caranya untuk melakukan ini sama seperti fungsi aljabar sebelumnya. Kita tinggal mencari nilai sin untuk T yang bersesuaian dimulai dari 0, yang berarti sin 2pi kali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Dengan menstitusikan semua nilai T, kita dapatkan nilai-nilai untuk sinus 2pi T, lalu kita tinggal masukkan ke grafik dan didapatkan grafik seperti pada gambar 7. Periode dan amplitudo fungsi trigonometri. Fungsi f dikatakan periodik jika terdapat suatu bilangan p sedemikian rupa sehingga fx plus p sama dengan fx untuk semua bilangan real x dalam daerah asal f. Bilangan positif terkecil p yang demikian disebut periode f. Fungsi sinus adalah periodik karena sin x plus 2v sama dengan sin x untuk semua x. Juga benar bahwa sin x plus 4pi sama dengan sin x kurang 2pi sama dengan sin x plus 12pi sama dengan sin x. Untuk semua x, jadi 4pi, min 2pi, dan 12pi semuanya merupakan bilangan p dengan sifat sin x plus p sama dengan sin x. Periode didefinisikan sebagai bilangan positif terkecil p yang demikian. Untuk fungsi sinus, p positif terkecil dengan sifat bahwa sin x plus p sama dengan sin x adalah p sama dengan 2pi. Karena itu, kita katakan bahwa fungsi sinus periodik dengan periode 2pi. Fungsi kosinus juga periodik dengan periode 2pi. Fungsi sin AT merupakan periode 2pi per A karena sin A T tambah 2pi per A sama dengan sin AT ditambah 2pi sama dengan sin AT. Contoh A. Berapakah periode fungsi sin 2pi T? B. Carilah amplitudo fungsi periodik sin 2pi T per 12. Penyelesaian yang A. Karena fungsi sin 2pi T berbentuk sin AT dengan A sama dengan 2pi, maka periodenya adalah P sama dengan 2pi per 2pi sama dengan 1. Yang B, karena daerah hasil fungsi sin 2pi T per 12 adalah min 1,1, amplitudonya adalah A sama dengan 1. 4 fungsi trigonometri lainnya kita cukup menggunakan fungsi sinus dan kosinus saja, tetapi penting juga untuk memperkenalkan 4 fungsi trigonometri lainnya, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Tan T sama dengan sin T per cos T. Sekan T sama dengan 1 per cos T. Kotangen T sama dengan cos T per sin T. Kosekan T sama dengan 1 per sin T. Hubungan terhadap trigonometri sudut. Sudut biasanya diukur dalam derajat atau dalam radian. 1 radian didefinisikan sebagai sudut yang berkorespondensi dengan busur sepanjang satu satuan lingkaran. Sudut yang berkorespondensi dengan satu putaran penuh berukuran 360 derajat, tetapi hanya 2pi radian. Secara setara, sudut lurus berukuran 180 derajat, atau pi radian. Fakta yang bermanfaat untuk diingat, 180 derajat sama dengan pi radian sama dengan 3,1415927 radian. Ini menuju kepada hasil 1 radian kurang lebih 57,29578 derajat. 1 derajat sama dengan 0,017453 radian. Daftar identitas-identitas penting. Identitas trigonometri yang berikut adalah benar untuk semua x dan y asalkan kedua ruas terdefinisi pada x dan y yang dipilih. Identitas ganjil genap. Sin min x sama dengan min sin x, cos min x sama dengan cos x, tan min x sama dengan min tan x. Identitas kofungsi. Sin pi per 2 min x sama dengan cos x, cos pi per 2 min x sama dengan sin x, tan pi per 2 min x sama dengan kotangen x. Identitas Pitagoras. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. 1 plus tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. 1 plus kotangen kuadrat x sama dengan kosekan x. Identitas penambahan.
sin X plus Y sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y. Cos X plus Y sama dengan cos X cos Y min sin X sin Y. Tan X plus Y sama dengan tan X plus tan Y per 1 min tan X tan Y. Identitas sudut ganda. Sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Identitas setengah sudut. Sin X per 2 sama dengan plus minus akar 1 min cos X per 2. Cos X per 2 sama dengan plus minus akar 1 plus cos X per 2. Identitas jumlah. Sin X plus sin Y sama dengan 2 sin X plus Y per 2 cos X min Y per 2. Cos X plus cos Y sama dengan 2 cos X plus Y per 2 cos X min Y per 2. Dan yang terakhir, identitas hasil kali. Sin X sin Y sama dengan min setengah dikali cos X plus Y min cos X min Y. Cos X cos Y sama dengan setengah kali cos X plus Y plus cos X min Y. Sin X cos Y sama dengan setengah kali sin X plus Y plus sin X min Y. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.